terjadi baku tembak antara KKB Papua dan TNI Polri di tebing. Siapa menang? Melansir dari poskopang.com, kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua selalu mencari kesempatan untuk menghabisi anggota TNI dan Polri atau warga sipil ketika melintasi di daerah yang menjadi wilayah perang. Namun, niat mereka tidak selalu terwujud ketika gerak-gerik mereka segera terpantau oleh aparat TNI atau Polri. Sebuah video viral di media sosial memperlihatkan bagaimana anggota KKB Papua berusaha menghadang gerak langkah anggota TNI dan Polri di dekat tebing terjal. Namun, bukannya mereka menghabisi musuhnya, malah anggota KKB Papua sendiri yang kehilangan nyawa saat aparat TNI dan Polri melakukan penyergapan balik. Beberapa anggota KKB Papua dilaporkan tewas meregang nyawa karena terkena tembakan prajurit TNI dan Polri. Dari video yang viral di media sosial, disebutkan bahwa hari itu merupakan hari pertama prajurit TNI Polri melakukan perjalanan menuju Kiwiro. Seperti dilansir poskopang.com sebelumnya, lantaran tak ada akses kendaraan ke daerah tersebut, sehingga para prajurit TNI Polri pun diperintahkan untuk melintasi jalan darat dengan cara berjalan kaki. Jauhnya jalan dan beratnya medan membuat waktu tempuh ke wilayah itu diperkirakan mencapai belasan jam lamanya. Waktu ini dibilang cepat karena bagi yang tak biasa, waktu yang dihabiskan pasti lebih dari itu. Makanya, setelah melalui perhitungan waktu yang tepat, prajurit TNI Polri pun mulai melangkah maju. Saat itu hari masih pagi, kira-kira pukul 08.00 WIT. Awalnya tak ada gangguan sama sekali, namun suasana mulai berubah ketika para prajurit kebanggaan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, melewati rimba raya di wilayah pedalaman. Saat sedang berjibaku melawan alam, tiba-tiba terdengar bunyi tembakan secara beruntun. Tembakan itu kemungkinan diarahkan ke prajurit TNI Polri, sebab antara sumber suara dengan posisi prajurit TNI Polri tak terlalu jauh jaraknya. Mendapat perlakuan yang demikian, prajurit TNI Polri tak buru-buru melepaskan tembakan balasan. Aparat kebanggaan Indonesia itu terlebih dahulu memantau keberadaan lawan dengan menggunakan teropong. Pada saat itulah diketahui bahwa beberapa pria sedang membidikkan senjata ke arah prajurit TNI Polri lantaran jaraknya terbilang cukup jauh. Tembakan itu tak digubris sama sekali. Merasa diabaikan, anggota KKB Papua pun tak lagi menghambur-hamburkan amunisi. Saat kemudian, tak terlihatkan lagi keberadaan kelompok separatis itu bergerak di lokasi penghadangan itu. Setelah aman, prajurit TNI Polri lantas melanjutkan perjalanan. Kali ini medannya lebih berat, sehingga oleh gerak tubuh pun terasa makin lambat. Meski demikian, langkah kakinya terus maju, kendati yang terbentang di depan mata adalah kondisi medan yang sangat terjal. Dan tatkala sedang berjuang melewati tebing nan terjal itu, KKB Papua kembali lagi melancarkan serangan. Rupanya, diam-diam anggota KKB Papua membuntuti perjalanan TNI Polri. Lantaran sudah 2 kali KKB Papua melancarkan aksinya, prajurit TNI Polri pun tak mau tinggal diam. Berbekal senjata di tangan, tembakan balasan pun terpaksa dilakukan. Hebatnya, hanya dengan beberapa kali tembakan, anggota KKB itu tak lagi bersuara. Mereka dipastikan tewas karena saat itu prajurit TNI Polri melepaskan tembakan terukur lantaran jarak dengan KKB relatif dekat. Sementara itu, ruang gerak kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua kini semakin sempit. Hal ini lantaran pasukan TNI Polri menggelar patroli dengan gabungan malam hari di Kabupaten Deia. Melansir dari Instagram _Kodam17, guna mengantisipasi gangguan Kamtipmas di wilayah itu pada malam hari, Koramil 02 _Tigi bersama Polsek Tigi melaksanakan patroli bersama guna menciptakan kondisi Kamtipmas aman dan kondusif di wilayah Kabupaten Deiyai. Demikian disampaikan Wadan Ramil Let.AIN Sudarno dalam keterangannya. Di sela kegiatan patroli, Wandanman Ramil Let.AIN Sudarno mengatakan, sebelum dilaksanakan patroli gabungan, terlebih dahulu dilakukan apel gabungan
bertempat di halaman Mapolsek Tigi. Setelah apel, personel penggabungan TNI Polri melaksanakan patroli secara bersama-sama di titik yang telah ditentukan untuk menjaga situasi Kamtipmas, tutur Letda IN Sudarno. Saat dikonfirmasi perihal kegiatan tersebut dan Ramil 1703 02 Tigi Mayor CZI Jerman Dabang mengungkapkan bahwa patroli gabungan TNI Polri yang dilaksanakan malam itu untuk menjaga keamanan ketertiban masyarakat. Kami juga memberikan imbauan kepada warga masyarakat agar jangan ikut-ikutan dengan orang yang tidak bertanggung jawab dan mengajak bersama-sama menjaga Kamtipmas di daerah kita, jelasnya. Lebih lanjut, dan Ramil 103 02 Tigi Mayor IJZ Jerman Dabang menuturkan, apel gabungan tersebut terdiri dari personel Polsek Tigi dan Koramil 02 Tigi dalam rangka mengantisipasi gangguan Kamtipmas karena masih sering terjadi tindakan kriminalitas di wilayah itu. Semoga dengan sinergitas TNI Polri dalam pelaksanaan patroli malam dapat menjaga situasi Kamtipmas di wilayah Kabupaten Deiyai dan sekitarnya, ujarnya. Sebelumnya, ada 2 insiden berdarah yang didalangi KKB Papua di bulan ini. Pertama, KKB Papua pimpinan Eganus Kogoya membantai warga di Kampung Nonggolait, Distrik Kenyam, Kabupaten Duga, Sabtu 16 Juli 2022. Sebanyak 11 orang tewas, 2 lainnya mengalami luka-luka. Kedua, KKB Papua memenggal kepala pendulang emas di Kampung Kawi, Distrik Aiwinbon, Kabupaten Pegunungan Bintang, Selasa 19 Juli 2022. KKB Papua menyebut korban sebagai mata-mata.